Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalem. Seharusnya video ini saya buat di akhir bulan Desember tahun 2020. Cuma karena memang ada beberapa kendala dan sangat sulit untuk mencari waktu yang sangat tepat, akhirnya baru kali ini saya bisa mewujudkannya. Di tahun 2021 ini saya juga ingin mengucapkan secara khusus kepada para korban pandemi COVID-19. Semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dan rasa berbelasungkawa saya kepada para anggota keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran. Dan harapan saya di tahun 2021 ini pandemi COVID-19 juga segera berakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 11 Januari 2021 hingga 25 Januari nanti diberlakukannya kembali PSBB Jawa dan Bali. Walaupun ini merupakan langkah kemunduran, tapi saya harapkan menjadi perhatian kita bersama untuk selalu menjaga kebersihan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, sehingga wabah ini tidak semakin meluas, sehingga kita nanti bisa bekerja, bisa bersekolah lagi mungkin seperti sedia kala. Di tahun 2021 ini ada beberapa tanaman juga yang tidak bisa melewati tahun 2020 alias mati. Ada beberapa yang sekarat, ada beberapa yang bisa bertahan, ada yang mati suri. Tanaman yang pertama adalah banana blood. Banana blood ini saya beli dalam bentuk bonggol karena salah satu cara saya untuk mendapatkan tanaman dengan harga yang mungkin lebih murah, sehingga saya membelinya dengan bonggol, dalam bentuk bonggol. Ini datang pada tanggal 28 November 2020. Saya melakukan pembelian secara online. Di situ disebutkan bahwa yang dijual adalah banana blood, hingga akhirnya bonggol ini tumbuh tunas dua dahan baru. Yang membuat saya agak bingung adalah karena tunas yang tumbuh itu adalah berwarna hijau polos, sehingga saya apakah ini sebuah penipuan atau modus tertentu dari penjual, saya tidak tahu. Cuma memang karena terkadang ketika kita mendapatkan tanaman baru ada rasa senang, ada rasa gembira, sehingga kita memperlakukan tanaman yang baru itu secara berlebihan, sehingga mungkin kita jadi terlalu sering menyiramnya, sehingga media tanamnya menjadi sangat basah dan menyebabkan pembusukan. Mungkin itu yang saya perhatikan dari bonggol ini, karena sempat tumbuh, cuma karena memang mungkin terlalu basah, akhirnya banana blood ini mati, dan tidak membuat saya kapok untuk nanti mungkin saya bisa membelinya lagi, mungkin tidak dalam bentuk bonggol, karena bukan kecewa, tapi untuk lebih berhati-hati lagi dan untuk mendapatkan memang tanaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah Monstera peru atau Monstera castaneanum. Datang pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Salah satu wishlist saya juga di tahun 2020 bersama tadi banana blood. Sempat saya tidak tahu ini yang tertinggal adalah daun yang sudah mengering dan membusuk. Ada 2 daun. Pembelian ini juga melalui media online di salah satu e-commerce. Monstera peru ini sangat menarik karena memiliki daun yang hampir sama dengan Anthurium sirih, walaupun berbeda genus, tapi memiliki tekstur yang hampir mirip dengan Anthurium sirih ini atau Anthurium radicans.
Jadi itulah kemudian saya ingin mencoba untuk memelihara Monstera Peru. Walaupun tidak berhasil karena sama seperti Banana Black tadi, mungkin karena memang perlakuan yang berlebihan sehingga mungkin saya menyiramnya tiap hari, sehingga menyebabkan media tanahnya menjadi sangat basah dan becek. Itu yang menjadi salah satu penyebab dari tidak berhasilnya tanaman yang kita pelihara. Tidak menjadi kapok juga mungkin karena saya tetap ingin mungkin suatu saat nanti bisa untuk memelihara kembali Monstera Peru ini. Yang ketiga adalah ada dua. Ini adalah dari penjualnya sama, datang bersamaan dengan Banana Blood karena saya membelinya di toko yang sama. Di media online tersebut disebutkan bahwa ini adalah Monstera Philodendron. Saya tidak tahu, cuma saya ingin mencobanya apakah ini benar-benar Monstera atau Rhapidopora atau Philodendron. Tapi kita lihat hasilnya nanti karena ada 4 bonggol yang datang. Jadi ini datang pada tanggal 28 November bersama dengan Banana Blood. Ada 4 bonggol, tapi yang bertahan cuma 2. Yang satu ini seperti ini, pada akhirnya dia bisa menumbuhkan 2 tunas baru. Ada satu yang kecil di sini, bisa fokus ya, ada satu, dan satu lagi sudah menumbuhkan daun. Ini seperti bangkit dari kematiannya. Jadi setelah sekian lama akhirnya dia muncul. Sedangkan yang satu lagi, bonggol yang lebih besar seperti ini, tetap berwarna hijau seperti sedang mati suri. Jadi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh walaupun batangnya tetap berwarna hijau. Sedangkan 2 yang lainnya membusuk. Seperti dengan Banana Blood tadi, saya membeli ini dalam bentuk bonggol karena salah satu taktik saya untuk mendapatkan tanaman dalam jumlah dengan harga yang lebih murah, walaupun sebenarnya agak gambling karena memang ketika kita membeli tanaman dalam bentuk bonggol seharusnya mungkin atas rekomendasi teman atau orang yang terpercaya bahwa si penjualnya benar-benar menjual tanaman dalam bentuk bonggol sesuai dengan tanaman yang kita maksud. Itu adalah 2 tanaman yang masih bertahan, dan mudah-mudahan kita lihat nanti apakah ini benar-benar Monstera atau bukan, atau Rhapidopora mungkin. Kita akan cek selanjutnya. Tanaman yang ke-5 adalah ini adalah Anthurium crystallinum. Ini adalah pemberian dari teman saya Lina Noviani bersama dengan Alocasia amazonica yang berada di belakang saya, dan Calathea lindeniana. Cuma Calathea lindeniana juga tidak dalam keadaan baik karena masih dalam recovery. Sedangkan Anthurium crystallinum ini pada saat datang memiliki 3 daun, cuma karena memang lama-kelamaan daunnya mengering, akhirnya saya potong yang 2 daun dan saya tinggalkan daun yang paling muda. Cuma akhirnya sepertinya memang tidak bertahan karena daun yang terakhir pun mengering. Anthurium crystallinum ini setelah saya cek memang tidak memiliki tunas pucuknya. Jadi entah, saya tidak tahu apakah ketika datang
teman saya tidak mengetahuinya atau bagaimana, atau mungkin busuk di sini, saya juga tidak tahu. Cuma setelah saya cek memang tidak ada tunasnya, dan akhirnya saya buka, saya cek lagi, ternyata bonggol bawahnya itu masih berwarna hijau, dan mungkin dia masih dorming atau mati suri gitu ya, karena tetap berwarna hijau dan memiliki, sebenarnya ada akar-akar tumbuh yang baru yang berwarna putih. Mudah-mudahan Anthurium crystallinum ini bisa tumbuh dalam waktu dekat. Akan saya tetap pertahankan karena ini adalah pemberian teman saya dan saya sangat menghargainya, kepada Lina Noviani. Sebenarnya saya sangat senang karena ini adalah tanaman-tanaman pertama saya di awal bulan Oktober sejak saya mulai mengkoleksi kembali. Ya, yang kedua, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam adalah ini adalah Scindapsus jet satin yang datang pada tanggal 18 Desember 2020. Sebenarnya Scindapsus jet satin ini ada di dalam episode pertama unboxing dari tanaman 2020. Tanaman ini ketika saya pertama melihatnya, saya sangka sebagai Syngonium chiapense karena memang saya tidak atau belum pernah melihat sebelumnya, jadi memang agak membingungkan dan agak berbeda dengan Scindapsus jenis lainnya seperti Exotica ataupun Silver N ataupun Trubia Moonlight yang memiliki daun yang tebal, sedangkan jet satin yang datang ini memiliki daun yang sangat tipis, sehingga saya agak bingung apakah ini Scindapsus ataupun Syngonium, karena batangnya juga agak berbeda dengan Scindapsus lainnya. Scindapsus jet satin ini datang dengan 4 daun, yang sisa 2 daun ini sudah mengering tetapi batangnya masih berwarna hijau, dan mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah dia akan tetap bertahan atau tidak, tapi saya tetap menaruh harapan bahwa suatu saat nanti, mungkin entah kapan, Scindapsus jet satin ini akan tumbuh, mungkin akan bangkit dari kematiannya, dari mati surinya. Jika saya bandingkan dengan Scindapsus yang saya beli dari penjualnya langsung, memang agak berbeda karena Scindapsus jet satin ini sangat tipis daunnya seperti daun yang biasa. Jadi mungkin jenis yang lain atau gimana, saya tidak tahu. Dan tanaman yang ketujuh adalah ini adalah Scindapsus lucens atau lucen, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan. Cuma ini juga datang bersamaan dengan Scindapsus jet satin ini, dan ada di dalam episode sama unboxing dari tanaman 20k. Ini adalah tanaman yang paling mahal yang pernah saya beli, sesuai dengan kantong saya, sesuai dengan kemampuan saya. Ini adalah tanaman yang paling mahal dan keadaan kondisinya sangat buruk sekali. Saya tidak tahu apakah ini akan bertahan karena batangnya sebenarnya masih berwarna hijau. Ini adalah batang teratas yang masih berwarna hijau, sedangkan batang yang di bawahnya saya perkirakan sudah membusuk. Jadi saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan saya tetap menaruh harapan bahwa Scindapsus lucens ini akan mengeluarkan tunasnya, bangkit dari kematiannya juga, karena terkadang ada beberapa teman yang
mungkin bilang, mungkin pernah dengar juga bahwa ngapain beli tanaman yang mahal-mahal kalau akhirnya mati. Ya mungkin benar juga, tapi dari pengalaman saya, eh, boleh dibilang saya tidak memiliki penyesalan sama sekali, karena bagaimanapun saya mengambil pelajaran dari apa yang eh, terjadi saat ini. Saya tidak boleh menyesalinya, saya tetap akan belajar dan eh, tidak membuat saya kapok. Mungkin suatu saat nanti saya bisa membelinya lagi dengan harga mungkin yang lebih murah dan bisa bertahan, dan mungkin juga eh, tanaman ini datang tidak dalam kondisi sistem akar yang bagus, sehingga ketika kita pindahkan ke dalam pot, karena memang datangnya juga tidak dalam pot, dalam dibungkus plastik biasa dan media tanam sekam, sehingga mungkin dia tidak bertahan, dan ditambah dengan stres dalam perjalanan, sehingga tanaman-tanam ini menjadi belum mati kalau saya bilang sih sebenarnya, karena batangnya masih berwarna hijau. Yaitu adalah 7 dari tanaman yang tidak bertahan dengan baik di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan saya tetap menaruh harapan bahwa mereka akan tumbuh, akan mengeluarkan tunasnya, walaupun yang 2 sudah mati. Banana Blood mati, Monstera Peru mati, Monstera ini bangkit dari kematiannya. Monstera Bonggol yang ini mati suri. Skindapsus jet satin masih mencoba bertahan. Skindapsus lucent dalam keadaan kritis, dan Anthurium crystallinum masih mencoba bertahan. Jika teman-teman suka dengan video ini, please subscribe, like, dan komen. Semoga supaya channel ini juga dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.